616 tidak ada jalan ke sana. Amandamu menatapnya sejenak, lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. Dia berjalan ke tempat di mana Rikimo berjarak 2 langkah, dan Rikimo sudah tidak sabar menariknya ke dalam pelukannya. Setelah memegang orang itu dalam pelukannya, Rikimo merasa lega menjadi kuat. Amandamu, kamu semakin lama semakin berani. Bahkan aku berani kamu tipu. Tapi aku tidak berbohong padamu. Berbicara tentang ini, Amandamu merasa sedikit tidak nyaman. Dia mendorong Rikimo, kamu pelukan terlalu erat, lepaskan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada kamu. Rikimo tidak hanya tidak melonggarkan, tetapi juga memeluknya dengan lebih erat, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, katakan saja. Kamu begini, bagaimana bisa aku berkata kepada kamu? Amandamu dipeluk di tangannya, tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Lalu, ubah postur tubuh. Ketika kata-kata itu jatuh, Rikimo mengangkatnya dan berjalan menuju tempat tidur. Wajah Amandamu berubah, hanya, begini katakan saja. Rikimo meletakkannya di tempat tidur, dia berbaring sendiri, lalu menariknya ke dalam pelukannya dan terperangkap dengan kuat. Sudahlah, katakan sekarang. Amandamu merasa bahwa mereka berdua berbaring di tempat tidur seperti ini, tidak sebaik hanya memegang mereka. Rikimo mencium bibirnya dan bertanya, mengapa Kenzo Li menghipnotis kamu tidak berhasil? Bagaimana kamu tahu bahwa dia menghipnotis aku? Amandamu bertanya dengan sangat ingin tahu. Kenzo Li sangat percaya diri. Dia berani membawa kamu keluar. Tentu saja, dia cukup yakin bahwa kamu tidak akan pergi dengan aku. Dia akan melakukan sesuatu yang salah dengan cara jahat. Apalagi yang akan dia lakukan selain menghipnotisnya. Rikimo berkata bahwa suaranya tiba-tiba mendingin beberapa derajat. Lagi pula, dia pernah menghipnotis aku, tentu saja dia bisa menghipnotis kamu. Aku tahu kamu begitu pintar, dia pasti sudah bisa menebaknya. Mata Amandamu berbinar, dan ada penyembahan yang tak tersamar di matanya. Jantung Rikimo bergerak sedikit, dan ketika dia menekan bibirnya, dia akan menciumnya. Amandamu mengulurkan tangannya untuk menutupi bibirnya, dan berkata dengan suara nyaring, masalah belum berakhir. Cium. Rikimo menurunkan matanya, emosinya tidak jelas. Amandamu menggelengkan kepalanya, dia bukannya tidak tahu seperti apa Rikimo. Jika dia benar-benar dicium, dia mungkin tidak bisa keluar dari tempat tidur ini. Rikimo mendengus dan mencium punggung tangannya. Amandamu merasakan punggung tangannya menggelitik. Rikimo mencium punggung tangannya dan sedikit mematuk. Pada akhirnya, Amandamu tidak tahan lagi, menendang kakinya dan menendangnya, katakan hal serius. Lanjutkan. Rikimo selesai dan berbalik untuk mencium wajahnya dan mencium telinga putihnya. Amandamu benar-benar marah kali ini, Rikimo. Ya, jawab Rikimo, dan kemudian mundur sedikit dengan enggan. Amandamu terus berkata, dia ingin menghipnotis aku, membuatku merasa bahwa kamu membunuh Joanna, dan ingin aku membenci kamu. Tapi aku tahu yang kamu suka Joanna. Ketika villa terbakar, kamu pasti bergegas masuk tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Ketika dia menghipnotis aku terus memikirkan ini. Meski begitu, dia tidak memiliki efek pada hipnosis aku, tapi untungnya pena kamu tidak membiarkan aku benar-benar terluka hipnotis. Setelah mendengarkan, Rikimo terdiam sesaat dan bertanya padanya, bagaimana dengan pena? Di dalam tasku, Amandamu mengerutkan kening ketika dia berkata, di mana tas aku? Rikimo bangkit, menemukan tas Amandamu di sudut tempat tidur, dan menemukan pena dari tasnya. Dia dengan hati-hati mengambil pena dan melihatnya dengan hati-hati. Amandamu cemberut dan bertanya, dari mana asal pena? Rikimo menoleh, menatapnya selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan samar, itu diberikan oleh orang lain. Siapa yang memberikannya? Amandamu berspekulasi bahwa pena ini mungkin dia berikan kepada Rikimo ketika dia masih kecil. Tapi dia tidak ingat kapan dia memberi Rikimo. Daripada menebak sendiri, tanyakan langsung pada Rikimo. Gadis kecil yang cantik, kata Rikimo sambil memasukkan pena ke sakunya. Hei, apa yang kamu lakukan? Amandamu melihatnya dan meraih untuk mengambil penanya.
Ricky Mo hanya berputar sedikit ke samping, dan Amanda Mu melemparkan dirinya ke udara, langsung ke tubuh Ricky Mo. Amanda Mu sedang berbaring di tubuh Ricky Mo, keduanya berpose sangat akrab. Dia akan bangun, dan merasakan lengan Ricky Mo melingkari pinggangnya. Ricky Mo mengencangkan lengannya dan menjebaknya tepat ketika dia berbaring di tubuhnya, dan berbisik di telinganya, "Pena itu adalah milikku, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu belum bilang, siapa yang telah memberi itu kepadamu?" Amanda Mu ingin tahu tentang hal itu 3 tahun lalu. Ricky Mo berkata dengan longgar, "Bukannya sudah dibilang. Gadis kecil yang sangat cantik." Amanda Mu menatapnya. Ricky Mo tertawa dan membungkuk untuk menciumnya. Kemudian topik berubah, pesawat akan kembali ke kota J besok pagi. Ekspresi wajah Amanda Mu perlahan menyipit, dan nadanya benar, tidak bisa kembali sementara waktu. Mata Ricky Mo menyipit berbahaya, nadanya kencang, "Amanda Mu, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi jika kamu ingin melakukan itu, tidak ada jalan ke sana." Amanda Mu tahu bahwa pikirannya tidak bisa lepas dari mata Ricky Mo. Orang ini, Kenzo Lee, sangat teliti. Dia bisa melakukan apa saja tanpa meninggalkan jejak. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia melakukan ini, sulit untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Amanda Mu memikirkannya dan berpikir bahwa hanya dengan tetap bersama Kenzo Lee dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Kenzo Lee dan apa yang salah dengan Ricky Mo. Oleh karena itu, dia akan berpura-pura dihipnotis, dan mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja di perjamuan, hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Kenzo Lee. Kenzo Lee berhati-hati, tapi dia sangat percaya diri. Dia selalu menganggap Ricky Mo sebagai musuh dan senang mengalahkan Ricky Mo. Dia berhasil menghipnotis Ricky Mo saat itu, dan tentu saja menjadi lebih percaya diri dalam hipnosisnya. Karena itu, dia tidak akan bertanya-tanya apakah Amanda Mu dihipnotis. Suara mendalam Ricky Mo menyiratkan kemarahan, "Amanda Mu, ini adalah masalah aku dan Kenzo Lee, dan aku akan menanganinya sendiri." Hampir segera, Amanda Mu menjawab, "Tapi aku ingin membantu kamu, sama seperti kamu ingin membantu aku." Kata-kata Amanda Mu yang sederhana dan langsung membuat Ricky Mo tertegun sejenak. "Ricky Mo, meskipun aku tidak sekuat kamu, tapi aku tidak serapuh yang kamu bayangkan, aku bisa melakukan banyak hal." Ricky Mo tidak terkesan dengan ketulusan Amanda Mu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Amanda Mu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum dan berkata, "Aku bisa melakukan apa yang kamu tidak bisa." Oh, Ricky Mo mencibir, benar-benar tidak percaya. Senyum di wajah Amanda Mu semakin dalam, dan dia berkata dengan lembut, "Aku bisa melahirkan seorang putri untuk kamu. Apakah kamu bisa melahirkan bayi?" Ricky Mo. Bab 617 tidak berani memberitahu Ricky Mo. Jarang melihat Ricky Mo tersedak oleh apapun, Amanda Mu tersenyum kecil. Dia membenamkan kepalanya di dada Ricky Mo, dan tertawa. Ricky Mo berwajah hitam dan membiarkan Amanda Mu menertawakannya tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak mau lagi, meraih tamparan pada omong kosong Amanda Mu, "Jangan tertawa." Amanda Mu mengangkat kepalanya, matanya cerah dan terhidrasi, dan pipinya kemerahan. "Kamu, ini menjengkelkan." Suara Ricky Mo dingin, tetapi jelas bahwa dia tidak benar-benar marah. Amanda Mu mengangkat alis, "Kamu berbicara tidak masuk akal." Ricky Mo menyipitkan matanya dan mengancamnya, "Kamu katakan sekali lagi." Amanda Mu tidak akan mengatakannya lagi, bukankah itu cari masalah? Dia melihat sekeliling ruangan dan bertanya dengan hati-hati, "Joanna, apakah dia baik-baik saja?" Dia ingin menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia sedikit takut. Api begitu besar pada waktu itu sehingga dia benar-benar takut bahwa Ricky Mo akan terlambat. Menyebut Joanna Mo, nada bicara Ricky Mo menjadi serius, "Dia baik-baik saja." Ketika dia bergegas ke kamar Joanna Mo pada saat itu, dia menemukan bahwa api belum membakar ke kamar Joanna Mo, tetapi asapnya tebal. Jika dia pergi sedikit kemudian, dia mungkin tidak melihat Joanna Mo hidup-hidup.
Dan Joanna Mo juga anak yang pintar, dan ketika dia menyadari bahwa dia benar, dia bersembunyi di kamar mandi. Setelah Ricky Mo menemukannya, dia merobek spray untuk menutupi Joanna Mo dan menurunkannya dari lantai 3. Anak yang lebih besar, meskipun dia tidak mengerti banyak hal, juga tahu takut. Dia masih ingat bahwa ketika dia menggendong Joanna Mo di ambang jendela, dia sangat takut sehingga wajahnya putih, dan wajahnya penuh permohonan. Dia tidak ingin melompat, dia takut. Ricky Mo memandangnya, tetapi dia membiarkannya pergi tanpa ragu-ragu. Spray itu bisa menahan beban seorang anak, tetapi dia tidak tahan menanggung Ricky Mo. Dia hanya bisa keluar sepanjang jalan. Hanya saja, Amanda Mu tidak perlu tahu tentang kesulitan di tengah. Amanda Mu tentu saja paling percaya pada Ricky Mo. Dia mengatakan Joanna Mo baik-baik saja, Amanda Mu percaya. Lalu di mana dia? Dia sekarang ingin melihat Joanna Mo. Aku mengirimnya ke kota J tadi malam, kata Ricky Mo. Amanda Mu mendengarkannya dan diam sejenak, berkata, baiklah. Joanna Mo adalah tempat teraman di kota J setelah meninggalkan negara M. Selama dia baik-baik saja, aku jadi tenang. Amanda Mu merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Joanna Mo. Keduanya diam. Setelah beberapa saat, Amanda Mu bernegosiasi dan berkata kepada Ricky Mo, aku sedang serius, aku tidak bisa kembali ke kota J dengan kamu, aku akan pergi ke Kenzoli, aku akan membantu kamu mencari tahu, kenapa dia sangat membencimu. Amanda Mu, kata Ricky Mo hampir mengepalkan giginya, apakah aku Ricky Mo membutuhkan seorang wanita untuk menguji risiko untukku? Amanda Mu juga sedikit kesal. Dia meningkatkan nadanya dan mengangkat suaranya sedikit, aku tahu kamu tidak membutuhkannya. Tapi aku ingin membantu kamu, aku merasa kasihan kamu, aku tidak ingin membiarkan kamu salah, aku ingin membantu kamu. Bisakah kamu mengerti? Aku ingin membantu kamu. Dia berkata aku ingin membantu kamu. Ricky Mo menoleh ke samping dan berhenti memandangnya. Dia diam-diam menolak usulnya. Amanda Mu tahu bahwa dia tidak bisa memindahkannya, jadi ketika dia ingin membawanya kembali, dia akan melawan dengan putus asa. Untuk waktu yang lama, suara Ricky Mo terdengar, jika Kenzo Li tahu kamu berbohong padanya. Apa kamu pernah pikir apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan tahu, Amanda Mu berkata dengan pasti. Bagaimana jika dia tahu? Ricky Mo bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, dia akan menggunakan segala cara untuk menyiksa kamu. Amanda Mu tentu saja mengerti ini. Karena itu, dia hanya bisa berhasil tanpa kegagalan. Ricky Mo, percayalah. Amanda Mu meraih tangan Ricky Mo dan menatapnya penuh harap. Bagaimana dia bisa meyakinkannya bahwa dia benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri? Ricky Mo memegangi tangannya, sangat keras. Amanda Mu bahkan tidak berani memberitahu Ricky Mo bahwa Kenzo Li masih ingin menggunakannya untuk menyelamatkan Venia Li. Venia Li sangat sakit, jika dia ingin menjalani operasi transplantasi, dia dan Venia Li harus memulihkan tubuh mereka sehingga mereka berdua dapat melakukan operasi dalam kondisi terbaik. Oleh karena itu, Amanda Mu tahu bahwa dia di sana bersama Kenzo Li, adalah yang paling aman dan paling berbahaya. Alasan aman adalah bahwa Kenzo Li masih ingin menggunakannya untuk menyelamatkan Venia, jadi dia tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Bahayanya adalah tidak tahu kapan Kenzo Li ingin memotong tubuhnya, mengeluarkan organ-organ di tubuhnya dan menaruhnya di Venia Li. Dia tidak berani memberitahu Ricky Mo tentang hal-hal ini. Ricky Mo tidak setuju dengan dia mencoba sendiri. Jika membiarkan Ricky Mo mengetahui hal-hal ini lagi, sangat mustahil bagi Ricky Mo untuk membawanya kembali ke Kenzo Li. Ricky Mo tidak berbicara, bangkit dari tempat tidur, mengenakan mantelnya dan pergi ke balkon. Saat dia mendekati balkon, dia melipat kembali ke tengah dan memberi Amanda Mu mantel. Ruangan itu dipanaskan, tetapi Amanda Mu hanya mengenakan gaun tipis. Dia melemparkan pakaian di tempat tidur dan pergi ke balkon. Amanda Mu memegang mantel dan melihat keluar dari balkon, lalu bangkit dan mengenakan mantel dan berjalan menuju balkon. Di luar balkon adalah langit malam yang gelap dan lampu-lampu yang jarang. Dan Ricky Mo, dengan sebatang rokok di jarinya, membelakanginya.
Setumpuk abu rokok menumpuk di atas rokok dan tidak memantul. Sepertinya rokok itu akan membakar tangan Ricky Mo. Ricky Mo seperti pemulihan yang tiba-tiba. Dia menjentikkan rokok itu dan mengirimkannya ke bibir untuk mengambil napas dalam-dalam. Ricky Mo bukan tipe yang suka merokok. Amanda Mu berdiri diam di dekat pintu untuk sementara waktu, kemudian berbalik dan berencana untuk keluar. Ricky Mo membawanya pergi. James Gu dan mereka seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu di jamuan makan. Dia ingin melihat Lucy Sen. Ketika dia membuka pintu, dia mendengar suara Ricky Mo yang tegang di belakangnya, "Mau pergi kemana kamu?" Amanda Mu berbalik dan melihat Ricky Mo berjalan ke arahnya. Setelah dia datang, dia mengulurkan tangan Amanda Mu dan membuka pintu setengah dan menutupnya lagi. Amanda Mu memandang pintu yang tertutup dan berkata dengan tak berdaya, "Bukannya kamu sedang merokok di balkon? Aku ingin pergi mencari Lucy Sen." Ricky Mo mengangkat alisnya dan bertanya, "Aku merokok, apa kamu tidak peduli aku? Kamu juga tidak sering merokok." Amanda Mu tahu dia hanya merokok 1 atau 2 kali ketika dia tidak senang, bukan seorang perokok, dan tentu saja dia tidak peduli. "Aku sekarang merokok setiap hari," katanya, lalu mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya lagi, menyalakan sebatang rokok di depan wajah Amanda Mu, menggantungnya ke bibirnya. Dia menyesap rokok dan mengeluarkan cincin asap ke Amanda Mu, menjepit rokok di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, dan bertanya dengan serius, "Apakah kamu peduli?" Bab 618 Rasa sakitnya juga bisa ditoleransi olehku. Amanda Mu menatap Ricky Mo dengan serangkaian gerakan terpana, seluruh orang linglung. Amanda Mu menatap Ricky Mo sejenak sebelum meraih rokok di tangannya dan berbisik, "Jangan membuat masalah." Ricky Mo meninggalkannya untuk mengisap rokok di antara jari-jarinya dan mengawasinya berbalik untuk meredam asap tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam dan menoleh untuk memandang Ricky Mo, "Aku berbicara dengan kamu dengan serius, Ricky Mo, kamu pertimbangkan dulu." Ricky Mo masih tidak bicara, jadi dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Amanda Mu awalnya ingin pergi ke Lucy Sen, tetapi dia memikirkannya dan berpikir bahwa semakin sedikit orang yang tahu, dia memutuskan untuk tidak pergi. Sebelum jamuan, semua orang punya sesuatu untuk dimakan. Segera setelah jam 11, pelayan menyiapkan makan malam. Donnie datang dan meminta Amanda Mu makan malam. Ketika Amanda Mu turun, semua orang duduk di meja. Hanya Ricky Mo yang memiliki kursi kosong di sampingnya. Amanda Mu melihatnya dan duduk di samping Ricky Mo. Begitu dia duduk, dia merasa mata semua orang tertuju padanya. Ricky Mo mengambil sumpit dan mengetuk ujung mangkuk dengan ringan, yang lain memalingkan muka dan menundukkan kepala untuk mulai makan. Tapi Amanda Mu masih bisa merasakan tatapan mereka jatuh padanya dari terus-menerus. Dari saat dia duduk sampai dia makan malam, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak memiliki kontak mata dengan siapapun. Ricky Mo juga sama. Setelah makan malam, yang lain meninggalkan restoran dengan pemahaman diam-diam. Hanya Amanda Mu dan Ricky Mo yang tersisa di restoran besar. "Kapan kamu akan membiarkan aku pergi?" Amanda Mu duduk di meja makan dan menoleh ke arah Ricky Mo. Ricky Mo balas menatapnya, "Amanda Mu, aku berkata terakhir kali, jangan menganggap aku akan setuju padamu." Amanda Mu menyipitkan matanya dan berhenti berbicara. Dini hari berikutnya, Amanda Mu bangun pagi-pagi dan dijemput oleh Ricky Mo. Tujuannya adalah pergi ke bandara. Ricky Mo mengatakan tadi malam bahwa pesawat hari ini kembali ke kota J. Ricky Mo mengatakan bahwa dia melakukannya, tanpa menipu dia. Ketika pertama kali datang ke negara M, Amanda Mu dan Ricky Mo datang satu demi satu. Dan sekarang mereka kembali, tetapi sekelompok besar orang kembali bersama. Namun, Lucy Sen sekarang menjadi orang di industri hiburan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ia tidak melakukan penerbangan yang sama dengan mereka. Periksa tiketnya dan periksa keamanannya. Semuanya berjalan lancar. Sampai naik. Mereka bertemu Kenzo Lee di kelas 1. "Tuanmu, kebetulan sekali." Kenzo Lee diikuti Anik di belakang, dan mereka terjebak di lorong satu demi satu.
Amanda Mu dan Ricky Mo berdiri di lorong satu demi satu. Ricky Mo hanya memandang Kenzo Lee dengan ringan, lalu berbalik untuk memandang Amanda Mu. Amanda Mu tidak melihat Ricky Mo, tetapi mengangguk ke Kenzo Lee. Detik berikutnya, Ricky Mo membawa Amanda Mu ke kamar mandi. Memasuki kamar mandi, Ricky Mo membanting pintu dan menekan Amanda Mu ke pintu. Amanda Mu, Ricky Mo hampir meremas kata-kata ini dari giginya. Amanda Mu bahkan merasa bahwa dia mungkin akan memukulnya. Toiletnya sangat sempit, dan Amanda Mu hampir dikelilingi oleh napas Ricky Mo. Rasa penindasan yang kuat membuatnya gemetar tanpa sadar. Ricky Mo marah, dan bisa saja akan melakukan sesuatu, dia tidak berani menjamin. Dia takut dia akan membuat Ricky Mo marah bahkan jika dia berbicara lagi, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Seperti semua orang tahu, Amanda Mu menunduk dan tidak berkata apa-apa, tetapi membuat Ricky Mo semakin marah. Ricky Mo menarik napas dalam-dalam, dan nada suaranya ada kemarahan. Amanda Mu, kamu benar-benar berpikir aku punya kesabaran? Segera, Amanda Mu memberikan jawaban positif, tidak ada. Ricky Mo sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Amanda Mu. Kapan kamu akan belajar lebih patuh? Semakin melarang kamu melakukan sesuatu, semakin ingin kamu melakukannya. Aku tidak membiarkan kamu mengambil risiko, kamu malah ingin memberitahu rencana perjalanan kita ke Kenzo Lee. Ya, aku yang memberitahunya bahwa kalian akan kembali ke kota J hari ini, Ricky Mo sudah berkata dengan jelas, dan Amanda Mu tentu saja jujur padanya. Memang, dia memberitahu Kenzo Lee bahwa Ricky Mo dan mereka kembali ke kota J hari ini, jadi Kenzo Lee muncul di penerbangan ini. Ricky Mo sangat marah. Amanda Mu mengecilkan lehernya, dan merasa bahwa Ricky Mo bahkan lebih menakutkan. Dia marah, tetapi apa yang bisa dia lakukan kepada Amanda Mu? Ricky Mo mengertakkan gigi, berharap untuk memperbaiki Amanda Mu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menggigit bibirnya sebagai pembalasan. Tapi di bagian ini, dia menggigit agak keras, dan langsung mematahkan bibir Amanda Mu. Amanda Mu mengeluarkan desisan yang menyakitkan dan mengulurkan tangan tetapi gagal mendorongnya. Ricky Mo masih mencubit dagunya dan bertanya, apakah itu sakit? Amanda Mu memelototinya, aku kasih kamu coba, bukannya kamu akan langsung tahu. Rasa sakitnya juga bisa ditoleransi oleh aku. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menekan tempat bibirnya baru saja digigitnya, dan berkata dengan getir, cepat atau lambat, kamu akan membuat aku sangat marah. Setelah selesai, dia mendorong Amanda Mu ke samping dan membuka pintu kamar mandi untuk keluar. Amanda Mu jatuh di belakang dan mengambil foto di depan cermin. Tempat di mana dia digigit oleh Ricky Mo di bibirnya sangat mencolok sehingga orang lain akan tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tidak ada cara untuk bersembunyi, Amanda Mu harus keluar seperti ini. Dia pergi ke kursi dari kamar mandi dan melewati kursi Kenzo Lee dan Anik. Tidak bisa dihindari, mereka harus bertemu dengan mata mereka. Ketika Amanda Mu berjalan melewati mereka, mata Kenzo Lee tetap berada di wajahnya selama 3 detik, dan kemudian sebuah ekspresi tersenyum muncul. Amanda Mu meliriknya, tidak berbicara, dan langsung menuju ke arah Ricky Mo dengan kepala menunduk. Ricky Mo memegang laptop dan mengetuk keyboard. Amanda Mu duduk di sebelahnya, dan dia tidak meluangkan waktu untuk melihatnya. Amanda Mu menduga dia seharusnya sedang terburu-buru sekarang. Kapan Ricky Mo benar-benar marah padanya? Bukankah setelah marah, langsung baikan? Tapi kali ini, tampaknya berbeda dari masa lalu. Amanda Mu menoleh ke samping dan meminta pramugari untuk memberinya selimut. Dia menutupi selimut dan mengatur kursi sebelum dia pergi tidur. Ketika Ricky Mo mematikan komputer, dia memperhatikan bahwa Amanda Mu sudah tidur. Oh, wanita ini tanpa hati nurani. Dengan keras, dia sengaja meningkatkan kekuatannya ketika dia menutup laptop. Suara laptop di bawah sampulnya agak keras, dan Amanda Mu terbangun. Dia membuka matanya dan menatapnya, kemudian melihat komputer yang tertutupi olehnya, cemberut bibirnya, menutup matanya dan terus tidur. Membosankan. Hanya ketika dia memejamkan mata, dia merasa seseorang menarik selimutnya.
Amandamu membuka matanya dan melihat bahwa Ricky Mo sedang menarik selimutnya. Amandamu mengerutkan kening, menarik selimut dengan keras untuk tidak melepaskannya. Bab 619 tempat yang tidak bisa kamu tebak. Kedua orang itu menarik masing-masing ujung selimut. Ricky Mo menarik ke arahnya, dan Amandamu menarik ke arah dirinya sendiri. Namun, kekuatan Amandamu lebih kecil dari kekuatan Ricky Mo. Akhirnya, selimut ditarik oleh Ricky Mo. Setelah Ricky Mo menarik selimut, dia menutup matanya dengan nyaman di bawah selimut dan tidur. Amandamu memandang Ricky Mo dengan tak percaya, bagaimana mungkin pria ini. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Amandamu mengeluarkan teleponnya dan membuka memo itu, mengetik dua kata di atasnya, membosankan. Kemudian dia melemparkan telepon ke Ricky Mo. Ponsel di pesawat dapat dihidupkan, tetapi hanya dalam mode penerbangan, dan WeChat dan SMS tidak dapat dikirim. Ricky Mo mengangkat teleponnya dan meliriknya, mengetikkan kata padanya di baris berikutnya, "Oh." Amandamu mengambil kalimat lain dan berkata, "Tidak bisa bilang ke pramugari meminta selimut." Ricky Mo tian tanpa malu-malu, "Kamu lebih dekat." Amandamu, apakah kamu ingin muka? Ricky Mo tidak berbicara setelah melihatnya, dan tersenyum padanya, samar-samar membawa beberapa roh jahat yang mereka miliki ketika mereka pertama kali bertemu. Amandamu menyambar telepon kembali, berbalik ke samping, memalingkan wajahnya ke sisi lain, menutup matanya dan mulai tidur. Dia tidak percaya bahwa Ricky Mo benar-benar mengabaikannya. Benar saja, dia merasakan beban di tubuhnya, membuka matanya, dan menemukan bahwa selimut yang telah dirampok oleh Ricky Mo kembali padanya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Kota J pukul 12 siang. Musim dingin sudah dalam. Setelah turun dari pesawat, Amandamu mengencangkan pakaiannya. Kenzo Lee dan Anik juga pergi bersama mereka ke arah yang sama, keduanya pergi ke tempat parkir. Tidak ada pihak yang berbicara kepada siapapun. Ricky Mo memeluk Amandamu erat-erat, dan memasukkannya ke dalam mobil langsung di tempat parkir. Setelah kedua pria itu melewati selimut penutup di pesawat, mereka tidak berbicara lagi. Mobil melaju langsung ke villa Ricky Mo. Menghitung hari, Amandamu tidak butuh waktu lama untuk pergi ke negara M. Tapi kembali ke sini lagi, ada perasaan seperti dunia yang jauh. Dia dan Ricky Mo berjalan berdampingan. Di villa masih ada pelayan dan pengawal. Tuan muda, nyonya muda. Pembantu dan pengawal menyambut mereka di pintu. Amandamu memasuki lobi villa dan melihat sekeliling, mencari sosok Joanna Mo. Namun, dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Joanna Mo. Amandamu bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan Joanna?" "Aku telah meninggalkan DNA Joanna di api, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk tinggal di kota J," kata Ricky Mo saat dia berjalan ke atas. Kenzo Lee adalah orang yang percaya diri. Setelah menemukan DNA Joanna Mo di dalam api, dia berpikir bahwa Joanna Mo benar-benar mati dan menghipnotis Amandamu. Dan DNA itu sengaja dibuat oleh Ricky Mo. Amandamu mengikuti, dan berjalan ke Ricky Mo, menghalangi jalannya, "Di mana kamu mengirimnya?" Ricky Mo berhenti dan menatapnya, "Tempat yang tidak bisa kamu tebak." "Aku ingin melihatnya." Dia ingin melihat Joanna Mo. Ricky Mo mengangkat alisnya sedikit, "Boleh." Meskipun Ricky Mo berjanji pada Amandamu, dia ingin membawanya menemui Joanna Mo, tetapi dia pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Dia sudah lama meninggalkan kota J, dan ada banyak hal di perusahaan yang harus dia tangani. Amandamu menghubungi Emeline Kin. Kalimat pertama yang dilihat Emeline Kin adalah, "Kamu masih tahu untuk kembali." Kalimat kedua berbunyi, "Bisakah masih menyerahkan draft pertama kepadaku?" "Mungkin tidak bisa diberikan." Amandamu selesai, melihat mata Emeline Kin melebar, dan kemudian menambahkan senyuman sambil berbicara, "Aku berusaha semaksimal mungkin. Kamu sebaiknya menyerahkan draft pertama kepadaku sebelum tahun ini." Emeline Kin adalah orang yang relatif serius di tempat kerja, dan jika dia digantikan oleh orang biasa, dia tidak perlu terlalu penasaran. Tapi siapa yang menyuruh naskah Amandamu bagus, dan identitasnya tidak biasa?
Apa yang kamu lakukan pergi ke negara M? Beberapa waktu lalu dilaporkan bahwa Ricky Mo mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat. Bisakah kamu memberitahu aku bahwa kamu pergi ke negara M dan Ricky Mo pergi ke negara M hanya karena kebetulan? Emeline Kin mengaduk cangkir kopi di depannya dan memandang Amanda Mu dengan kepala dimiringkan. Amanda Mu tidak menjawab pertanyaan, bagaimana menurut kamu? Emeline Kin menghela nafas, apakah kamu kira itu menarik? Setiap kali aku menanyakan hal-hal ini, kamu ingin mengerjap aku, tidak bisakah jujur sedikit? Jujur sedikit, Amanda Mu tersenyum. Kalau begitu kamu bicara dulu tentang kamu dan aktor bernama Irfan Su. Oh, dan Clarissa Mo, hubungan antara ketiga kamu aku juga terasa menarik. Ekspresi wajah Emeline Kin menegang, kamu percaya atau tidak, akankah aku menuangkan secangkir kopi ini langsung ke wajah kamu? Amanda Mu terus tertawa, meraih sendok kecil dan mengetuk cangkir kopi di depannya. Dia berkata dengan sangat lembut, kamu punya kopi, aku juga punya. Emeline Kin tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan berkata sambil mencibir, sebenarnya, aku kadang-kadang merasa bahwa hal-hal ini terjadi pada kamu lebih indah daripada drama yang ditulis oleh kamu. Amanda Mu tidak menerima kata-kata Emeline Kin. Dia dan Emeline Kin berada dalam hubungan yang kerjasama, tetapi Emeline Kin terlalu gosip dan selalu ingin tahu masalah Ricky Mo. Beberapa hari kembali ke kota J, Ricky Mo pergi ke perusahaan setiap hari, dan Amanda Mu pergi ke studio Emeline Kin setiap hari. Adapun Kenzo Lee, ia pergi ke universitas untuk menjadi profesor psikologi khusus. Amanda Mu tahu Kenzo Lee sampai sekarang, identitasnya benar-benar berubah. Konselor psikologis dari tim investigasi kriminal, dokter yang membuka ruang konsultasi psikologis, dan Koki sekarang juga profesor khusus di universitas. Pada hari ini, Amanda Mu sengaja meninggalkan studio lebih awal untuk menemukan Kenzo Lee. Meskipun Ricky Mo tidak setuju dengan dia mencoba sendiri, dia tidak membatasi kebebasan pribadinya lagi. Dia dan Kenzo Lee berada di sebuah restoran dekat universitas. Kenzo Lee bertanya, kamu dan Ricky Mo baru-baru ini tinggal bersama. Bisa dikatakan bahwa dia tinggal di vilanya. Dia belum melihat sosoknya akhir-akhir ini. Amanda Mu menatapnya dengan malas. Untungnya, dengan kesabaran kamu, jika dia di rumah setiap hari, kamu mungkin juga akan naik darah. Nada suara Kenzo Lee terdengar sangat biasa, tetapi kekejaman muncul dari matanya, tetapi dia tidak melarikan diri dari mata Amanda Mu. Ketika kamu menemukan ambisi anak serigala seseorang, dia meninggalkan bayangan di hatinya, dan tentu saja dia selalu bisa menangkap hati jahat yang tersembunyi dari orang itu. Amanda Mu mengambil ekspresi ekstra di wajahnya, mencibir, dan membuang sendok di tangannya, aku tidak ingin tinggal di villa Ricky Mo sejenak sekarang, selama dia tinggal di villanya sebentar, aku terpikir Joanna, langsung merasa tidak nyaman dan marah. Dia berkata, matanya dipenuhi dengan kebencian. Benci itu benar, tetapi tidak terhadap Ricky Mo, tetapi karena Kenzo Lee. Bab 620 hal paling bodoh yang telah aku lakukan adalah terlalu memanjakanmu. Kenzo Lee memandang Amanda Mu dengan tenang dan menyarankan, jika kamu benar-benar membencinya, mungkin bagus untuk tetap bersamanya. Apa maksudmu? Amanda Mu memandang Kenzo Lee dengan heran. Ricky Mo masih memiliki perasaan untuk kamu sekarang, dan tidak akan berbuat apa-apa pada kamu. Jika kamu dipindahkan keluar dari vilanya, sebagai kamu, berapa banyak peluang kamu bisa melihatnya? Bukankah itu lebih merepotkan bagi kamu untuk membalas? Ekspresi wajah Kenzo Lee menjadi bermakna. Amanda Mu mencibir dalam hatinya, tetapi itu tidak muncul sama sekali di wajahnya, lalu apa? Kalau begitu, kamu punya kesempatan untuk membalas dendam padanya. Tambahkan sesuatu ke makanannya dan kerjakan beberapa dokumen rahasia perusahaannya. Apapun bisa membuat Ricky Mo tidak bisa bergerak. Di kalimat terakhir, Kenzo Lee sengaja meningkatkan nadanya. Amanda Mu mendengar kata-kata itu dan terdiam sesaat, lalu menatap Kenzo Lee sebentar, dan berkata, kenapa aku merasa bahwa kamu lebih membenci Ricky Mo daripada aku? Sebenarnya, aku penasaran sebelumnya. Apa yang sudah dilalui antara kamu dan Ricky Mo? Ketika menanyakan kalimat ini, Amanda Mu sedikit gugup.
Akankah Kenzo Li berkata? Kenzo Li menunjukkan senyum aneh dan berkata dengan tergesa-gesa, pada hari kamu berhasil membalas terhadap Ricky Mo, aku akan memberi tahu kamu. Amanda Mu mengerutkan bibirnya, itu harus menunggu. Kenzo Li, rubah tua, dia tahu dia tidak bisa mengatakannya dengan mudah. Selama kamu keluar semua, hari ini akan segera tiba. Bagaimanapun, kamu sekarang satu-satunya orang yang sangat dekat dengan Ricky Mo. Lebih mudah daripada siapapun untuk memulai. Kenzo Li memandang Amanda Mu dengan ekspresi tetap, dan ekspresi wajahnya berubah. Itu harus terdistorsi. Tentu saja aku mengerti. Amanda Mu berhenti di sini, mengangkat matanya ke tatapan Kenzo Li, dengan sedikit nada sarkasme dalam suaranya, bukankah waktu itu kamu juga memperlakukan aku seperti itu? Aku tahu kamu mendendam tentang apa yang aku lakukan di awal, tetapi, apa kamu mengerti perkataan tentang, jika orang tidak merawat diri sendiri, dunia tidak bisa mentolerirnya? Kenzo Li berkata dengan serius, Amanda, kamu terlalu lembut. Tunggu nanti, kamu akan tahu, tidak ada apapun di dunia ini yang layak untuk kamu kasihani. Amanda Mu mencibir dan berkata tanpa ragu, sama seperti kamu. Untuk mencapai tujuannya, gunakan semua orang dan hal-hal yang dapat digunakan. Ketika kata-katanya jatuh, dia melihat ekspresi di wajah Kenzo Li, mengeras pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Amanda Mu mengaitkan bibirnya, menatapnya tanpa rasa takut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu marah? Kenzo Li menurunkan matanya, perlahan merapikan lengan baju, dan kemudian berkata dengan ringan, Amanda, jika seseorang berbicara dengan aku seperti ini, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu, aku tidak ingin tahu. Bagaimanapun, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti orang-orang itu, kan? Amanda Mu memandang Kenzo Li dengan percaya diri. Kenzo Li sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian tertawa kecil, itu tentu saja, kamu berbeda dari mereka. Amanda Mu tersenyum dan diam saja. Setelah dipisahkan dari Kenzo Li, Amanda Mu kembali ke Villa Ricky Mo. Dia membawa laptop ke ruang belajar Ricky Mo untuk menulis naskah. Awalnya, dia pikir dia mungkin tidak bisa menulis apapun dalam keadaan saat ini. Anehnya, dia menulis dengan sangat lancar. Amanda Mu menulis selama 3 jam berturut-turut. Ketika dia melihat keluar, dia tahu bahwa hari sudah gelap. Malam musim dingin selalu datang dengan sangat cepat. Amanda Mu melihat jam itu dan sekarang sudah jam 7. Ricky Mo kembali terlambat dalam beberapa hari terakhir. Amanda Mu berdiri, menggerakkan anggota tubuhnya, berjalan ke jendela dan membuka tirai untuk melihat keluar. Lampu jalan di halaman sudah dinyalakan, dan ada beberapa pelayan dan pengawal yang lewat di halaman. Tidak ada bayangan mobil di gerbang, dan Ricky Mo mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Amanda Mu berdiri di dekat jendela sebentar, lalu berbalik dan melipat kembali ke meja. Dia melirik layar komputer, dan dia tidak tahu apa yang harus ditulis di belakang. Dia duduk di kursi bos dan memalingkan matanya, dia melihat sekeliling ke meja Ricky Mo. Ada beberapa laci terkunci di meja Ricky Mo, dan ada sesuatu di dalamnya yang tidak jelas Amanda Mu. Dia ingat apa yang dikatakan Kenzo Li sebelumnya dan mencibir. Kenzo Li memintanya untuk mencuri dokumen rahasia perusahaanmu. Dia mungkin tidak bisa menebak apa yang dia impikan, dan Ricky Mo telah memberinya perusahaanmu sejak lama. Bagaimana bisa seorang pria yang egois dan mementingkan diri sendiri seperti Kenzo Li dan ahli perhitungan percaya bahwa ada lebih banyak perasaan penting di dunia ini daripada manfaat dan uang? Ketika Ricky Mo kembali, hampir pukul 10. Begitu dia memasuki pintu, dia mukanya tidak senang. Amanda Mu tidak makan terlebih dahulu, tetapi secara khusus menunggunya untuk kembali dan makan bersama. Keduanya duduk berhadap-hadapan di meja tanpa ada yang menggerakkan sumpit terlebih dahulu. Akhirnya, Amanda Mu memimpin dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Ricky Mo mendongak dan menatapnya tanpa ekspresi. Suaranya yang rendah menyiratkan amarah yang tertekan, pertanyaan ini seharusnya aku bertanya padamu. Amanda Mu kaget dan langsung bereaksi. Ricky Mo tahu bahwa dia pergi menemui Kenzo Li hari ini. Amanda Mu juga menunduk dan bertanya,
kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku. Ekspresi di wajah Ricky Mo tidak berubah sedikit pun, bukan melacak. Itu untuk mencegah kamu melakukan hal-hal bodoh. Apa yang aku lakukan hal bodoh? Amanda Mu tersenyum marah, selama itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kamu, tampaknya bodoh untuk kamu. Apakah kamu melakukan hal yang kurang bodoh? Ricky Mo memandangnya dengan mata dingin, dan pandangan acuh tak acuh bisa membuatnya marah. Amanda Mu menggigit bibirnya, serit dan berdiri, berteriak, hal paling bodoh yang aku lakukan adalah mengikuti kamu kemana-mana. Nada bicara Ricky Mo jauh lebih tenang darinya, hal paling bodoh yang telah aku lakukan adalah terlalu memanjakanmu. Kamu, Amanda Mu terdiam karena marah. Semakin tua pria itu, semakin kuat keterampilannya. Kamu makan sendiri. Amanda Mu menjatuhkan kalimat ini dan mendorong kursi menjauh dari ruang makan. Kaki kursi bergesekan dengan tanah, membuat suara keras. Begitu Amanda Mu pergi, ruang makan itu benar-benar sunyi, dan napasnya jernih dan terdengar. Ricky Mo hanya duduk diam di meja makan, mempertahankan posisi duduk ketika Amanda Mu pergi. Tidak tahu berapa lama, dia tiba-tiba mengambil mangkuk di sebelah tangannya dan membuangnya. Mangkuk itu hancur di tanah, membuat suara keras. Pelayan yang menunggu di luar ruang makan mendengar gerakan di sana dan segera masuk. Tuan muda. Tangan Ricky Mo di meja makan mengepal, mengertakkan giginya dan berkata, keluar. Pelayan itu tidak berani menunggu lama ketika dia melihat Ricky Mo sedang marah, dan berbalik. Selanjutnya bab 621 apakah harus memilih hari yang baik?